Kali ini kita kembali membahas tentang brake tester atau alat uji rem yang tipe roller. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas dulu yang kekurangannya. Untuk cara kerja brake tester sudah ada di video sebelumnya ya. Kita langsung bahas kelemahan dan kelebihannya. Nah, untuk kelemahannya sebagai berikut ada beberapa. Yang pertama itu adalah tidak ada atau alat-alat yang tipe roller itu tidak memperhitungkan pengaruh load transfer. Load transfer itu artinya adalah perpindahan berat dari dari berat di belakang ke depan. Jadi sebagian berat sumbu belakang itu akan berpindah ke depan ketika dilakukan pengereman. Nah, akibatnya kan agak mobil atau sepeda motor itu kalau direm kan agak menungging gitu. Nah, itu adalah load transfer. Nah, karena pada alat uji rem tipe roller itu dilakukan ketika kendaraan diam, berarti tidak ada perpindahan berat dari belakang ke depan. Nah, makanya tidak memperhitungkan pengaruh dari load transfer. Berbeda dengan yang tipe plat. Tipe plat kan diujinya ketika dia berjalan. Ketika direm kan dia nungging ada load transfer. Nah, maka gaya pengereman itu diukur ketika ada load transfer. Sedangkan kalau dalam tipe roller itu tidak ada. Nah, itu kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua itu mengenai tapak ban atau kontak antara permukaan ban dengan rollernya. Nah, karena dia ditumpuk oleh dua roller, maka luas tapak ban ketika berada di atas roller dengan ketika berada di jalan itu akan berbeda. Nah, dengan demikian pengujian ini tidak menggambarkan kondisi realnya, kondisi ketika dia di jalan. Kenapa kita bahas tentang tapak ban, luas tapak bannya? Karena secara teori, luas permukaan kontak antara ban dengan jalan, luasnya itu akan mempengaruhi gaya gesek. Nah, gaya gesek itu kan gaya pengereman. Nah, maka jika luas permukaan atau luas tapak bannya itu berbeda antara yang di jalan raya maupun di jalan raya dan di roller itu berbeda, berarti nanti hasil pengukurannya juga berbeda karena gaya geseknya berbeda. Nah, itulah kelemahan yang kedua. Nah, sebagai informasi, luas kontak antara ban dengan roller itu luasnya lebih kecil dibanding dengan luas ketika roda itu ditapakkan di jalan. Nah, karena luasnya berbeda berarti nanti akan mempengaruhi dari hasil gaya gesek. Gaya gesek berbeda berarti nanti hasil pengeremannya atau gaya pengeremannya juga berbeda. Akibatnya efisiensi pengereman pasti berbeda antara ketika di atas roller dengan yang di jalan. Itu kelemahan yang kedua. Dan kita bahas kelemahan yang ketiga. Yang ketiga, gaya pengereman, gaya gesek antara ban dan roller atau gaya pengereman ataupun hasil akhirnya adalah efisiensi pengereman itu dipengaruhi oleh jarak antar roller. Nah, sedangkan jarak antar roller ini maksudnya yang kalau di gambar sebelumnya, ini jarak antara roller 1 dan roller 2 itu masing-masing produsen itu akan memiliki jarak yang berbeda. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu gaya pengeremannya itu akan berbeda ketika diuji dengan alat yang memiliki diameter jarak antar roller yang berbeda. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kendaraan yang sama itu akan menghasilkan nilai efisiensi pengereman yang berbeda jika diuji dengan brake tester dengan jarak antar roller yang berbeda. Nah, ini kita bahas nanti pembahasannya karena kita memerlukan diagram benda bebasnya. Nah, itu kelemahan yang ketiga. Sekarang kita bahas kelemahan yang keempat. Di roller itu putaran rollernya itu diatur atau disetting itu kecepatannya 5 km per jam. Nah, ini terlalu rendah ya, kecepatan 5 itu. Nah, apakah ini bisa mewakili? Nah, ini tidak hanya di roller, yang plat kan juga tidak memungkinkan diuji dengan kecepatan tinggi karena kan platnya juga terbatas panjangnya, jadi juga pelan. Nah, apakah 5 km per jam ini masih bisa diandalkan? Saya tidak tahu ini jawabannya. Apakah bisa kita masih menggunakan kecepatan 5 km per jam?
Ya, tapi ini adalah kesepakatan mungkin ya, kesepakatan dari pengujian rem. Nah, ini kelemahan yang keempat. Ini termasuk kelemahan ini sih, tipe yang plat juga. Ini secara umum. Nah, sekarang kita bahas kelemahan yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kelemahan yang kelima. Kelemahan yang kelima, kalau kita menggunakan tipe roller, alat uji remnya, itu akan terjadi masalah jika kita menggunakan ABS atau kendaraan itu ada ABS-nya, anti-lock brake system. ABS itu bekerja jika selip roda atau perbedaan kecepatan putar roda, misalkan antara depan dan belakang, antara kanan dan kiri, itu mencapai nilai tertentu. Jadi jika terjadi slip antara atau perbedaan kecepatan putar antara masing-masing roda, depan, belakang, kanan, kiri, maka ABS ini akan mengurangi kekuatan remnya. Jadi remnya itu bisa di on off kan gitu. Nah, jika slipnya terlalu besar, perbedaan kecepatannya terlalu besar, kecepatan putar rodanya terlalu besar, maka ABS akan semakin mengurangi remnya, sistem ABS. Nah, kenapa bisa seperti ini? Apa pengaruhnya jika kita menggunakan yang roller? Yang roller itu kan yang roda depan diuji, kanan kiri, dan roda belakang itu tidak diuji. Sehingga ketika roller berputar, itu hanya memutar dari roda depan, sedangkan roda belakang tidak berputar. Nah, akibatnya apa? Kalau ABS-nya sudah aktif, itu akan mengurangi rem. Jadi meskipun direm, tetap sistem ABS ini akan mengurangi pengeremannya, on off kan. Jadi karena ada pengurangan gaya rem, pengurangan tekanan atau pengurangan tekanan pengurangan gaya pengereman ke disknya atau ke di sistem hidroliknya, karena ada pengurangan kekuatan remnya, maka gaya pengeremannya yang diukur oleh alat nanti juga akan kecil. Nah, padahal kalau dia berjalan di jalan yang normal, dia berjalan berarti keempat rodanya itu bergerak, maka itu mungkin itu kondisinya normal, bagus pengeremannya. Tapi karena kita diuji dengan roller, itu artinya ban belakang berputar, ban depan berputar, ban belakang tidak, atau kebalikannya, ban belakang diputar dan ban depan tidak. Nah, maka sistem ABS itu akan mendeteksi itu ada slip, sehingga meskipun kita tekan remnya itu tidak akan menghasilkan gaya pengereman yang maksimal. Nah, ini akan masalah kalau kita menguji kendaraan yang memiliki ABS. Nah, solusinya bagaimana kalau kita menguji pada kendaraan dengan ABS? Itu solusinya, pertama bisa kita off-kan ABS-nya. Kalau ada tombolnya kita bisa matikan ABS-nya off. Nah, kalau tidak, gimana ya? Kalau tidak, apa mesinnya dimatikan ya? Mesin dimatikan, berarti kan ABS tidak mendapat suplai arus dari baterai, maka ABS tidak fungsi atau gimana, saya nggak tahu caranya. Jadi intinya, kalau kita menguji sistem rem yang ABS pada tipe roller, itu harus dinonaktifkan dulu ABS-nya, jangan diaktifkan. Nah, berbeda dengan tipe plat langsung jalan aja karena dia merupakan pengujian dinamik. Jadi keempat rodanya itu diukur bersama-sama. Sedangkan dengan tipe roller itu hanya satu sumbu. Nah, itu kelemahannya. Kelemahan yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat ini umum ya, baik tipe plat maupun tipe roller juga memiliki kelemahan karena hanya kecepatannya 5 km/jam. Nah, apa kelemahan selanjutnya untuk tipe yang roller? Kelemahannya karena dia menggunakan motor listrik, berarti akan membutuhkan konsumsi energi listrik yang lebih besar dibanding dengan yang tipe plat. Tipe plat kan plat tidak digerakkan dengan motor listrik, dia malah justru tidak digerakkan. Yang menggerakkan plat adalah mobil itu sendiri, sehingga listrik itu hanya digunakan untuk mengambil data dari sensor atau load cell-nya. Maka yang tipe plat itu konsumsi energi listriknya jauh lebih rendah dibanding dengan yang tipe roller. Nah, itu berapa kelemahan dari tipe roller. Ya, bagaimana dengan kelebihannya? Yang kelebihannya dibanding dengan tipe plat itu tentu saja lebih praktis ya dibanding dengan tipe plat. Kenapa? Karena kan pengujiannya dilakukan secara statik, artinya kendaraannya kan diam di atas roller,
sehingga untuk mengulangi pengujian itu bisa dilakukan dengan cepat. Tinggal diputar lagi rollernya, kemudian direm lagi. Kalau kurang puas dengan hasilnya, diulang lagi cepat. Berbeda dengan yang tipe plat, kendaraan harus mundur dulu beberapa meter baru maju lagi. Nah, itu butuh waktu yang lama. Nah, tentu saja kelebihan yang kedua tidak butuh trek yang panjang ya, karena kan kendaraan posisi diam. Berbeda dengan tipe plat. Oke, itu sekedar beberapa kelemahan dan kelebihan. Barangkali ada kekurangan, silakan dikoreksi. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang kenapa gaya pengereman itu dipengaruhi oleh jarak antar roller. Tadi kan ada kelemahan ya, kelemahan yang ketiga itu kan 1, 2, 3 itu kan gaya pengereman itu dipengaruhi oleh jarak antar roller. Nah, kenapa demikian, kita bahas itu. Nah, ini adalah yang hitam, ini adalah roda, kemudian ditumpuk oleh dua roller. Nah, ini sebagai contoh saya akan gunakan dua posisi, dimana posisi pertama itu di sini roller 1 dan roller 2 nya lebih dekat ya. Nah, posisi kedua itu di sini, jadi R1 R2 nya ke sini. Jadi ini jaraknya, kita coba simulasikan jaraknya berbeda. Yang ini yang merah ini adalah lebih pendek, yang X2 itu lebih panjang, yang biru. Nah, apa pengaruhnya dari kedua jarak ini? Nah, ini analisisnya. Jadi yang ini, yang merah itu yang ini. Jadi yang posisi yang garis merah ini adalah sama dengan sudutnya yang ini. Jadi sudut yang ini itu sama dengan sudut yang merah ini. Sedangkan V itu adalah gaya normal atau gaya berat roda itu. Ini yang merah, kemudian yang biru ini, nah itu sama sudutnya. Sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini. Nah, sekarang berat ini ditumpuk oleh dua roller. Kalau yang merah berarti berat satu roda ini ditumpuk oleh R1 dan R2. Kalau posisi biru ya di sini ditumpuk di titik ini R1 dan R2, titik kontaknya. Nah, berapa gaya yang ditumpuk oleh ketika posisinya yang merah dan berapa gaya yang ditumpuk ketika posisinya pada di biru. Ini kita lihat di sini. Kita gunakan prinsip paralelogram ya. Artinya kita uraikan gaya berat ini yang hitam, ini kita uraikan sesuai dengan garis yang merah dan biru. Nah, caranya kalau kita uraikan ke yang merah, itu berarti ini kita bikin garis yang paralel. Jadi yang ini kita pindah ke sini paralel. Ini juga sama, ini ke sini. Nah, jadi V yang ini, gaya berat tiap roda ini, itu akan dijadikan dua karena ditumpuk oleh roller kan. Jadi pada roller itu akan menerima gaya, kalau yang posisi yang merah yang pendek ini, jarak antar rollernya pendek, itu akan segini panjangnya. Ini ke sini untuk ditumpuk oleh roller 2, ini ke sini panjangnya itu ditumpuk oleh roller 1. Itu kalau pakai yang X1 jaraknya. Nah, jadi yang panjangnya ini itu akan dibagi menjadi dua, jadi gini dan ini. Kita lihat kalau FR1 ditambah dengan FR2 itu kan sama dengan W. Kalau kita pakai konsep dari penjumlahan vektor, gaya kan vektor. Nah, bagaimana dengan yang ketika posisinya yang X2 jaraknya lebih panjang ini? Nah, dengan cara yang sama kita bisa peroleh seperti ini. Ini sudutnya sama. Ini kita bikin garis yang paralel. Ini juga garis paralel. Nah, dengan demikian panjang atau berat gaya berat gaya normalnya ini itu akan dibagi menjadi dua, yaitu di sini dan di sini. Jadi V itu sama dengan FR1 yang biru ya, ditambah dengan FR2. Ini kita ambil di sini. Yang sama. Nah, jadi V ini dibagi menjadi dua. Nah, kalau kita perhatikan apa bedanya antara yang merah dengan yang biru. Jadi apa yang ditumpuk oleh R1 dengan yang kecil ini, yang merah, dengan R2 itu akan berbeda meskipun berat dari rodanya itu sama. Kita lihat di sini, lihat bahwa ketika yang ditumpuk oleh yang merah itu lebih kecil. Ketika ditumpuk yang biru itu lebih besar gayanya. Sama kanan kiri. Nah, jadi apa akibatnya? Ingat bahwa gaya gesek yang terjadi di ini roller itu adalah dipengaruhi oleh gaya normalnya kan, mu koefisien gesek kalikan gaya gesek mu kalikan gaya normalnya, sehingga semakin besar gaya normalnya itu akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar.
Nah, kita lihat di sini. Jadi ketika kita menggunakan jarak yang biru ini, itu nanti gaya pengeremannya atau efisiensi pengeremannya itu akan lebih besar dibanding dengan ketika kita menggunakan jarak yang X1 ini. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, dengan kendaraan yang sama, kalau kita menggunakan jarak yang lebih jauh, jarak antar roller lebih jauh, itu akan menghasilkan gaya pengereman yang lebih besar. Dengan demikian akan menghasilkan efisiensi pengereman yang lebih besar. Itu ya. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan kita nguji sebuah mobil dengan alat yang merah ini, misalkan ini posisinya lulus, maksudnya lebih dari 50% efisiensi pengeremannya, maka ketika kita pindah, kita uji ke yang biru, itu sudah pasti lulus. Kita lihat ini, lebih kecil. Nah, sebaliknya, kalau ini kita pakai yang alat yang biru ini, itu lulus misalkan 50% persis efisiensi pengeremannya, ketika kita uji di yang R2 itu belum tentu lulus, bisa kurang dari 50%. Kenapa? Karena gaya normal yang diterima oleh roller itu lebih kecil ini dibanding dengan yang biru. Itu efeknya. Nah, selain jarak roller, ini juga bisa kita artikan roda kendaraan, dimana diameter roda, dimana semakin besar diameter roda, itu akan menghasilkan gaya normal yang lebih kecil yang diterima oleh rollernya. Lihat ya, kalau semakin besar berarti sudutnya ini semakin kecil. Kalau ini semakin besar kan berarti ini lebih naik nih. Diameter roda semakin besar, ini pusatnya lebih naik, berarti sudut yang biru lebih kecil. Nah, sehingga yang gaya yang diterima oleh roller semakin kecil. Ya, jadi hubungannya itu bisa jarak antar roller atau diameter rodanya. Kalau diameter rodanya tetap, ya berarti nanti dipengaruhi oleh jarak antar roller. Kalau kita memandang dari segi diameter roda, berarti suatu kendaraan yang diameter rodanya itu lebih besar itu akan menghasilkan gaya pengereman atau efisiensi pengereman yang lebih rendah dibanding dengan menggunakan roda yang kecil. Roda yang kecil itu akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar. Karena apa? Karena sudutnya ini semakin besar kalau roda kecil kan, sudut yang ini. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Sampai ketemu di video selanjutnya.